Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Trisyati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM 2023238100. Saya mengajar di SD Negeri Gendong 02 Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Mohon saran Bapak Ibu, semoga dalam pelaksanaan saya ada perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah tadi anak-anak berangkat jam berapa? Ada yang setengah 7 ya, hebat. Kalian tetap harus disiplin waktu, jangan sampai terlambat. Apakah anak-anak tadi sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, hari ini anak-anak sudah siap semua ya. Dan nanti kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, tugas absen dulu ya anak-anak ya. Abimayu Ngesti, Al-Fatah Mardhani. Hari ini anak-anak kita doakan apabila sedang sakit, kita doakan semoga dapat sembuh dan besok bisa berkumpul lagi, bisa masuk sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan anak-anak semua. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita. Ya, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Mari supaya pembelajaran hari ini anak-anak semangat, semua berdiri. Semua berdiri. Mari anak-anak, kita ingin mendengar semangat kalian. Temu semangat. Nah, bagian semangat. Selanjutnya, mari kita melakukan tepuk PPK. Yang 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo Mbak Ciara maju ke depan. Ya. Mari teman-teman menyanyikan lagu Hari Merdeka 1, 2. 17 Agustus tahun 45. Coba, anak-anak, sekarang Bunda mau tanya, apakah anak-anak hari ini sudah memakai masker dengan benar? Coba lihat. Sudah apa belum? Nah, anak-anak, hari ini kenapa
dan mengetahui bagaimana cara mengatasi bahaya kabut asap dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA. Nah, selanjutnya cara memelihara organ pernafasan. Nah, kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat anak-anak. Namun, kita juga bisa mencegah penyakit pada sistem pernafasan kita dengan memelihara organ pernafasan kita. Nah, anak-anak, supaya kita bisa menjaga kesehatan organ pernafasan kita, bagaimana ya caranya ya? Nah, anak-anak, nanti kita bisa praktekkan dengan mengadakan observasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Nanti anak-anak coba, nanti kita keluar kelas, kita melihat di lingkungan sekitar kita apakah ada hal yang bisa menyebabkan polusi atau bisa mengganggu pernapasan organ kita. Nah, sekarang anak-anak boleh keluar. Yuk, silakan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Coba nanti kalian melihat apa ini. Di sini sudah ada sampah. Kalau sampah ini baunya apa? Mengganggu atau sangat tidak enak, apa yang kalian rasakan? Coba maskernya dibuka dulu. Ya, sudah bisa menemukan? Nah, jadi ini adalah sampah yang kotor dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, nanti anak-anak kira-kira ada apa ya dengan bau yang tidak sedap itu ya. Nah, selanjutnya mari kita melakukan observasi lagi di dekat jalan raya. Nanti kira-kira apa ya yang akan kita gali pada pelajaran hari ini. Nanti akan melihat apa? Lalu lintas, melihat mobil kendaraan yang bermotor. Loh, ini yang mana ya? Ah, banyak sekali apa? Ya, nanti bisa mengganggu apa? Nah, coba lihat. Anak, tadi kan kita sudah keluar anak-anak. Kita tadi sudah melihat lingkungan sekitar ya anak-anak ya. Tadi kita sudah melihat di halaman, kemudian kita sudah berjalan-jalan di pinggir jalan. Apa yang sudah kalian temukan tadi anak-anak? Apa? Oh, polusi udara. Apa lagi? Oh, bau sampah. Kemudian apa lagi anak-anak? Oh, ada asap kendaraan. Kemudian bagaimana cuacanya? Panas atau tidak? Panas ya. Apakah kalian nyaman seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ya supaya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, anak-anak nanti kita belajar bersama-sama. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, anak-anak nanti ya ada tugas kelompok. Nah, kalian perhatikan dulu dari tayangan video atau PPT yang akan Bu Tres tampilkan. Kalian simak dengan baik. Nah, jangan lupa sekarang buka bukunya. Nah, kalian perhatikan. Siapkan alat tulisnya. Ya, ini anak-anak di sini sudah ada gambar menjaga kesehatan organ pernafasan. Dengan cara apa tadi? Anak-anak tadi anak-anak sudah keluar kan? Anak-anak tadi sudah melihat lingkungan di sekitar kita. Yang pertama tadi apa anak-anak? Ada banyak sekali nah, banyak sekali sampah. Sekarang sampah itu berbau tidak anak-anak? Berbau. Nah anak-anak, tadi karena kita sudah melihat sampah, kemudian
kedua kita sudah melihat, kita sudah berdiri di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu banyak apa anak-anak? Polusi. Polusi apa? Pintar Tiara, tepuk tangan buat Tiara. Nah, banyak sekali polusi kendaraan seperti asap dari kendaraan bermotor, dari mobil. Itu juga termasuk polusi udara yang bisa mengganggu organ pernapasan kita. Nah, sekarang bagaimana ya anak cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Nah, siapa yang bisa? Yo, tunjuk jari. Makan makanan yang bergizi, betul anak-anak? Tepuk tangan buat jawaban. Nah, apa lagi? Ya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, benar anak-anak? Nah, itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Makanan yang bergizi itu makanan yang mengandung apa? 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya apa anak-anak? Ada nasi yang mengandung karbohidrat, nasi, kemudian ada apa? Sayur, sayur banyak mengandung protein. Kemudian apa lagi anak? Buah-buahan, nah, juga mengandung vitamin. Kemudian lauk banyak mengandung protein ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kemudian ditambah lagi 5 sempurna, yaitu susu. Siapa yang suka minum susu? Nah, hebat. Itu adalah makanan yang bergizi. Selanjutnya, beristirahat dengan cukup. Nah, anak-anak kalau tidur, anak-anak diusahakan paling sedikit 8 jam. Jadi, kualitas tidur kita adalah kualitas tidur yang baik. Jadi, kita bisa menyegarkan seluruh fisik kita, juga pikiran kita dengan cara beristirahat yang baik. Tidur tidak boleh terlalu malam, tidak boleh begadang ya anak-anak. Kalau tidur terlalu malam juga bisa mengganggu kesehatan kita. Selain tidur cukup, apa lagi anak-anak? Olahraga teratur. Olahraga teratur itu bagaimana? Jadi anak-anak juga bisa melakukan aktivitas, kegiatan yang bisa menggerakkan atau mengaktifkan tubuh kita. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya. Nah, kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Berarti apa anak-anak yang mengganggu atau merusak organ pernapasan kita? Contohnya asap rokok. Tadi kita sudah keluar. Apalagi anak-anak tadi? Asap mobil. Kemudian apa lagi? Ada asap kendaraan. Ada kan di sini juga dekat pabrik ya anak-anak ya. Itu ada asap pabrik dari apa namanya? Dari cerbongnya itu. Itu juga bisa menyebabkan polusi ya. Selanjutnya, kemudian mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, jadi anak-anak jangan dibiasakan minuman apa? Minuman dingin. Nah, seperti es krim itu tidak boleh ya anak-anak. Itu juga tidak baik buat organ pernapasan kita. Selanjutnya, apalagi anak-anak? Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang masuk disimpan dalam paru-paru lebih sedikit. Jadi contohnya makanan yang manis. Siapa yang suka coklat? Siapa yang suka karamel, gulali? Nah, itu banyak sekali mengandung gula. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Makanan minuman yang sehat harus kita makan secara teratur. Contohnya minuman yang sehat apa? Susu. Susu boleh. Dan
yang paling bagus itu adalah air putih. Nah, kemudian menggunakan masker pada saat berada di lingkungan yang kotor. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya anak-anak ya. Anak-anak sudah menggunakan masker di lingkungan yang kotor, yang banyak polusi. Tadi anak-anak sudah memakai masker di daerah tempat sampah. Tempat sampah itu baunya harum apa tidak? Tidak ya. Kemudian tadi di pinggir jalan, apakah anak-anak sudah memakai masker dengan benar? Ya, itu juga menghindari supaya asap kendaraan itu tidak masuk, tidak dihirup oleh paru-paru kita. Oke anak-anak? Bisa disimak kembali. Nah, merawat organ pernapasan kita. Caranya bagaimana ya anak-anak ya? Membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Coba, sekarang kalian lihat dulu semua hidung kalian raba. Ada lubangnya, coba. Apakah ada kotorannya? Apakah ada kotorannya? Nah, nanti bisa kalian cek menggunakan tisu. Coba nanti bisa dilihat. Coba tegak. Coba kamu lubang hidungmu kamu bersihkan. Kira-kira ada kotorannya tidak? Ada? Ada ya. Coba kamu buka. Coba kamu bersihkan hidungmu. Ada? Ya ada. Jadi cara membersihkan organ pernapasan kita anak-anak. Nah, kira-kira bersihkan. Nah, misalkan ada kotorannya, bisa kita gunakan menggunakan tisu. Kita korek-korek, kita bersihkan. Ya, kemudian jangan lupa kita juga kalau sudah habis membersihkan, kita cuci tangan dengan benar menggunakan sabun ya, supaya kotorannya juga ikut hilang. Kemudian selanjutnya memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Jadi anak-anak setiap 6 bulan sekali anak-anak harus apa? Pergi ke dokter memeriksakan kesehatan kalian. Pemeriksaan apa? Hidung, telinga, mata itu kalian harus periksa secara bertahap atau kontinu atau secara rutin. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan, ada penyakit, anak-anak bisa mengetahui, mendeteksi secara dini. Paham anak-anak? Selanjutnya, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, menjaga lingkungan sekitar seperti menjaga lingkungan di sekitar sekolah kita supaya tidak banyak debu, tidak banyak sampah. Nah, anak-anak, bagaimana menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita? Ya, apa dia? Membuang genangan air. Oh ya, membuang genangan air. Apa? Kata? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali ya, benar. Menanam pohon di lingkungan rumah. Iya, pinter. Iya, novel apa novel? Membuka jendela di pagi hari. Oh iya, pinter. Hebat, tepuk tangan buat anak yang bisa menjawab. Nah, anak-anak, itu adalah cara kita menjaga kesehatan di lingkungan kita. Nah, apa yang disampaikan teman-temanku tadi itu betul anak-anak. Contohnya membuat genangan air. Membuang genangan air itu supaya apa? Supaya tidak buat bertelur nyamuk. Dan nyamuk itu kan bertelur, akhirnya menjadi jentik-jentik, menjadi nyamuk yang banyak bahkan ribuan. Itu juga bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria, ya chikungunya dan sebagainya. Itu bahaya anak-anak. Nah, selanjutnya membuka ventilasi atau jendela. Jadi biar ruangan itu udaranya bisa keluar masuk, berganti udara yang bersih. Apalagi di pagi hari ya Mas Noval ya, udaranya terasa sejuk. Kemudian tadi membuang sampah pada tempatnya, betul. Kalau membuang sampah sembarangan juga bisa mengakibatkan penyakit ya, banyak kan di situ banyak lalat, banyak tikus, banyak kecoa. Nah, itu juga menyebabkan penyakit anak-anak ya. Paham anak-anak? Anak-anak, kita mau membuat poster tentang kampanye menjaga kesehatan. Di sini Putri sudah punya banyak contoh-contoh poster. Ini contohnya. Menguras tempat penampungan air
air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Kemudian tadi, nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Nah itu juga termasuk poster tentang menjaga kebersihan. Anak-anak, tips membuat poster yang benar. Yang pertama, satu, gambar harus menarik sesuai tema. Kemudian memperhatikan komposisi warna. Kemudian menggunakan pilihan kata singkat, jelas dan padat. Kemudian kalimat ajakan yang menarik. Jadi anak-anak nanti membuat poster yang satu, membuat gambar yang menarik. Gambarnya harus besar, jadi dilihat dari jarak jauh, gambar itu akan kelihatan. Kemudian tulisannya juga dibuat yang menarik agar orang dari jarak jauh juga bisa membaca, oh itu poster tentang apa. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian memperhatikan komposisi warna. Usahakan dalam membuat poster itu menggunakan warna-warna yang terang, warna-warna yang mencolok. Karena apa? Untuk menarik perhatian orang. Orang akan melihat, oh iya itu ada poster tentang apa ya? Oh tentang menjaga pernafasan kita, cara merawat organ pernafasan kita, seperti itu. Kemudian menggunakan kata yang singkat, jelas dan padat. Dalam penulisan di poster, jangan menggunakan kata-kata yang panjang. Menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan padat. Contohnya, lindungi diri dari dampak kabut asap dengan cara memakai apa? Masker. Itu ada orang memakai masker. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan kalimat ajakan yang menarik. Ayo, kita peduli dengan paru-paru kita. Seperti itu. Dan sebagainya. Nanti anak-anak tugasnya setiap kelompok, kalian akan membuat satu poster yang sesuai tema, yaitu menjaga organ pernapasan paru-paru. Jadi bagaimana kata-kata itu kalian supaya orang itu tertarik untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Nah, misalkan dengan cara memakai masker atau menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa diskusikan secara berkelompok. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa. Nanti Bu Grace akan bagi kertas untuk membuat poster. Setelah kalian membuat poster, nanti tugas anak-anak adalah mempresentasikan, mengkombinasikan. Anak-anak maju ke depan perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke anak-anak? Oke, tetap semangat? Semangat. Bisa ya? Bisa anak-anak? Bisa. Sekarang Bu Grace bagi dulu. Silakan anak-anak membuat poster. Ini dibuat untuk satu kelompok. Ayo kita tentukan kelompok kita mau membuat poster apa ya? Silakan. Sini.
maju sama LKPD-nya di bawah. Ya, silakan maju ke depan. Sama Mas Rizky maju ke depan. Sekarang anak-anak semua lihat poster dari kelompoknya Mas Tegar. Coba kalian lihat posternya, diamati posternya. Sudah melihat semua anak-anak? Yang tinggi nak? Nah, ini adalah poster dari kelompok 4. Coba sekarang tugas kalian adalah nanti menanggapi presentasi dari kelompoknya Mas Tegar atau kelompok. Coba silakan dibaca identifikasinya. Posternya yang pertama sudah ada apa? Ada gambar yang menarik. Anak-anak, apakah di poster kelompok ini sudah ada gambar yang menarik? Sudah. Sudah? Tepuk tangan. Jadi sudah ya. Selanjutnya, Warna yang mencolok. apakah warna dan memberikan warna sudah mencolok anak-anak? Sudah. Sudah, hebat. Tepuk tangan. Selanjutnya, Kalimat ajakan yang menarik. nah, apakah ada kalimat mengajak yang menarik di sini anak-anak? Ada ya. Area apa aja memakai masker. Jadi itu termasuk kalimat ajakan. Berarti harus memakai masker. Selanjutnya, Kalimat yang singkat, padat, dan jelas. ya ini kalimat sudah ada area memakai masker tadi ya. Nah, ya tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang anak-anak sudah silakan dikumpulkan poster kalian dan hasil LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan. Ya, kumpulkan ya 1. Kumpulkan. Kemudian buatlah pertanyaan atau kalimat tanya dengan menggunakan kalimat tanya apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana. Silakan dibuka di halaman 16. Di situ ada contoh pertanyaan, misalkan apa saja organ pernapasan pada manusia. Nah, kalian silakan membuat kalimat di sini. Setiap kelompok membuat semua ya anak ya, membuat semua. Kalau sudah nanti kalian presentasikan, maju ke depan ya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian kelompokmu. Nah, sekarang Putri menunjuk kelompok 5 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 5. Silakan maju ke depan. Ayo. Nanti anak-anak kelompok yang lain menanggapi. Bagaimana cara bernapas? Yuk, siapa yang bisa menjawab kelompok mana? Ya, ini dia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sepertiga mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, yang karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Ya, hebat, bagus. Tepuk tangan buat Arinda, kelompok 3. Membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, seperti itu ya. Ya, terima kasih buat Mas Mantap. Boleh duduk kembali, tepuk tangan. Sekarang hasil kalian silakan dikumpulkan tiap kelompok. Silakan maju ke depan, perwakilan maju ke depan hasilnya. Bawa ke sini. Wah, udah punya apa ya?
Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar bukan? Bersama Kak Friska di sini, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Apakah kalian tahu tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah perpaduan antara gambar dan tulisan yang menceritakan suatu peristiwa atau alur cerita. Adanya gambar cerita dapat memudahkan dalam memahami cerita. Selain itu, cerita akan lebih menarik untuk dibaca. Apa saja langkah-langkah untuk membuat gambar cerita? Yuk, simak penjelasan Kak Friska berikut ini. Pertama, menentukan karakter atau tokoh pada gambar cerita yang akan dibuat. Tokoh dalam gambar cerita bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau barang-barang di sekitar. Kedua, menentukan tema atau dasar cerita. Misalnya, tema tentang kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, kerja keras, kepatuhan, ketertiban, keadilan, persatuan, ketulusan, dan sebagainya. Ketiga, membuat alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang berbentuk sebuah cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Buatlah alur cerita yang mudah dipahami. Keempat, menyiapkan alat dan bahan seperti pensil warna, spidol, penghapus, kertas gambar, dan sebagainya. Kelima, membuat sketsa atau rancangan gambar. Kalian bisa membuat sketsa gambar menggunakan pensil di atas kertas gambar. Keenam, menyempurnakan gambar. Caranya, dengan menebalkan gambar sketsa, kemudian gambar diwarnai. Adik-adik, ayo membuat gambar cerita tentang pengalaman menarik kalian. Selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu ya kegiatan belajar bersama kita. Nah, misalkan tiap kelompok ini nanti satu anak akan membuat satu gambar. Misalkan gambar yang pertama kita mau lingkunganku hijau, lingkunganku bersih. Berarti misalkan gambar yang pertama lingkungannya kotor, kumuh, banyak sampah, banyak debu. Nah, kemudian gambar yang kedua, anak kedua membuat gambar. Misalkan ada ibu-ibu membersihkan lingkungan tersebut, kerja bakti atau sebagainya. Kemudian gambar yang ketiga, anak-anak nanti ibu itu membersihkan atau membuat menanam tanaman atau memperindah lingkungan itu agar supaya terlihat hijau, asri, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalian tampilkan, kalian gambar. Sesudah kalian melakukan gambar dari rangkaian gambar tadi, bagaimana hasilnya? Oh, lingkungan menjadi bersih, menjadi indah, menjadi rapi seperti itu. Paham anak-anak? Bisa? Jadi anak-anak berdiskusi, menentukan satu kelompok, menentukan bagaimana kita akan membuat satu gambar cerita. Kalian tentukan dulu, kita ambil ini, misalkan lingkunganku hijau, lingkunganku bersih. Misalkan di sini juga, misalkan lingkungan kotor, lingkunganku tidak sehat, diberi tanda apa, muka sedih, apa bisa. Jadi cerita itu seperti gambar ilustrasi yang ada gambarnya, kemudian menceritakan gambar itu maksudnya seperti apa. Gitu ya anak-anak ya. Nah, nanti akan berbagi, nanti anak-anak menggambar sesuai tema yang ingin kalian tampilkan di setiap kelompok. Silakan. Nanti tinggal dirangkai. Nanti ya anak-anak maju. Kalian ingin membuat gambar cerita tentang apa ya? Nah, gambar cerita itu nanti setiap
Bisa, anak? Sekarang silakan kalian berdiskusi, menentukan kita mau membuat gambar cerita apa ya, silakan. Buku tadi sudah keliling, sudah melihat kira-kira jadi yang sudah. Sekarang coba kita akan presentasikan dari kelompok 3. Nanti kelompok 3 silakan maju ke depan membacakan cerita kalian. Nah, nanti bisa dibacakan dan kelompok yang lain silakan menyimak menanggapi. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, urut sesuai dengan gambarnya. Satu mana satu? Satu sini. 2, 3. Dilihatkan ke depan. Anak-anak, lihat ini adalah gambar cerita dari kelompok 3. Mari kita dengarkan. Suatu hari, Tuan Rumah Siti sedang kotor. Nah, judulnya apa anak dari kelompok 3? Lingkungan hijau udaraku bersih. Nah, mengambil judul lingkunganku hijau, udaraku bersih. Di sini ada gambar lingkungannya. Yang pertama apa lingkungannya? Lingkungan kotor. Pertama lingkungannya kotor. Kemudian yang kedua. Lalu Siti membersihkan lingkungannya yang kotor keluar rumah dengan lingkungan kotor. Nah, kemudian Siti membersihkan lingkungan yang kotor tersebut dengan cara menyapu. Kemudian Supaya udara makin segar, Siti mencoba untuk menanam bunga-bunga di luar. iya, hebat betul anak-anak. Supaya udaranya segar, lingkungannya hijau, yaitu dengan cara menanam. Nah, itu kebetulan Siti menanam banyak sekali pohon, menanam banyak sekali bunga-bunga. Nah, selanjutnya Lalu rumah Siti menjadi bersih dan segar. iya, kemudian rumah Siti terlihat rapi, bersih, hijau. Ini adalah presentasi dari kelompok 3 yang sangat bagus mengambil tema di lingkunganku hijau, udaraku bersih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang anak-anak silakan dikumpulkan hasil dari membuat gambar cerita. Silakan maju ke depan, kumpulkan semua.
anak-anak ya. Silakan diberi nama, nomor absen. Sudah selesai anak? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan tiap kelompok. Perwakilan maju ke depan. Silakan maju ke depan setiap kelompok. Boleh dikumpulkan ya. Silakan. Nah, sudah selesai anak? Kalau sudah selesai, mari anak-anak dikumpulkan. Boleh perwakilan setiap kelompoknya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. dari hasil pembelajaran kita anak-anak? Nah, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Ya. Anak-anak, jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah. Kalian tetap belajar membaca buku paket, membaca buku-buku yang sudah Putri berikan. Kalian menghafal kembali apa materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk itu mari kita sebelum pulang kita berkemas dulu. Bukunya boleh dimasukkan. Yuk, berkemas. Sudah anak? Sudah berkemas semua? Nah, sekarang kita berdoa.
pulang ke rumah dengan selamat. Mari kita berdoa dengan khusyuk. Ya, dipimpin ketuanya berdoa. Silakan. Watawasau bil sabr.